Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Hari ini masih di tahun 625 Masehi, bertepatan dengan tahun ketiga hingga keempat Hijriah. Ada 5 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam. Dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, dan saya akan membacakan lagi 9 peristiwa penting yang terjadi di tahun 625 Masehi ini sebagai review ya. Review sedang di mana nih kita gitu ya, urutan peristiwanya. Jadi tidak akan bosan-bosan saya membacakannya untuk Anda. 5 peristiwa penting yang terjadi di tahun 625 Masehi yang datang dari dunia Islam. Yang pertama adalah Ghazwah Uhud yang berhasil dimenangkan oleh kaum Quraisy. Yang kedua adalah peristiwa pengusiran Bani Nadir, dan yang ketiga adalah terjadinya tragedi Bir Umaunah. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan peristiwa yang terakhir dari dalam dunia Islam adalah lahirnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam masih dari sekitar Romawi Persia, peperangan panjang di antara Bizantium ya dan Persia, Heraklius dan Kisra II atau Khusro II. Dan perang ini dimulai jauh sebelum mereka berkuasa, jadi perang turun-temurun lintas generasi. Peristiwa yang pertama adalah kegagalan serangan ke Konstantinopel dan kegagalan juga otomatis persekutuan antara Persia dengan bangsa Afar. Peristiwa yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia dari Mesopotamia, dan ini menjadi penarikan mundur pasukan yang kesekian di beberapa daerah yang terjadi di masa-masa itu. Peristiwa yang ketiga adalah pengejaran prajurit Persia oleh tentara Heraklius, dan mereka berhasil membawa harta rampasan yang melimpah. Peristiwa terakhir adalah dilantiknya atau dinobatkannya Raja Palawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan inilah kronologi sejarah lengkap tahun 625 Masehi. Terakhir kita bahas tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab selepasnya Ghazwah Uhud berakhir ya, selepas Ghazwah Uhud berakhir. Dan setelah Ghazwah Uhud berakhir, pasukan tentara musyrikin Quraisy itu sudah pergi, maka terlihatlah bagaimana kekejaman pasukan musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin, terhadap tentara kaum muslimin. Itu Rasulullah SAW dan para sahabat menyasar medan pertempuran Uhud untuk mengumpulkan jasad para syuhada dan menguburkan mereka, dan baru terlihatlah pada saat itu bagaimana kekejaman kaum musyrikin Quraisy. Sesudah pertempuran berakhir dan sementara tentara muslimin masih beristirahat di atas bukit Uhud, para perempuan Quraisy yang dikepalai oleh Hindun binti Utbah pergi ke bekas arena pertempuran. Mereka memperlakukan mayat-mayat tentara kaum muslimin dengan kejam dan biadab karena dendam mereka yang teramat dalam kepada kaum muslimin belum terpuaskan. Di antara kebiadaban mereka adalah memotong hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya dari tentara muslimin yang telah gugur. Bahkan ada pula yang sampai merusak tubuhnya. Misalnya jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah jenazah Hamzah dibelah dadanya oleh Hindun, lalu diambil hatinya, ususnya dikeluarkan dari dalam perutnya dan dikalungkan ke leher Hindun. Bahkan Hindun mengunyah-ngunyah hati Hamzah untuk ditelannya, tetapi ia tidak sanggup menelannya, lalu dimuntahkannya kembali. Demikianlah di antara kekejaman, keganasan, dan kebiadaban perempuan-perempuan musyrikin Quraisy terhadap mayat-mayat tentara muslimin. Kekejaman dan kebiadaban mereka itu tidak diketahui oleh Abu Sufyan, katanya. Sewaktu ia bertanya jawab dengan Umar bin Khattab seperti tadi, ia mengatakan kepada Umar, "Sesungguhnya pada mayat-mayat tentaramu ada bekas perbuatan yang kejam serta buas.
Tetapi tentang itu aku tidak memerintahkan dan tidak pula menyakitkanku. Jadi apa yang telah diperbuat oleh mereka itu aku tidak bertanggung jawab. Jadi ini yang terjadi, sebagaimana ini peristiwa yang sudah masyhur ya, apa yang terjadi terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib ini ternyata bukan hanya terjadi kepada jasad beliau saja, tetapi banyak tentara kaum muslimin yang juga mengalami hal tersebut. Mereka merusak, dan ini bukan hanya dilakukan oleh Hindun, tetapi oleh perempuan-perempuan yang lain. Mereka merusak jasad para sahabat tentu untuk sekedar melampiaskan dendam mereka yang merasa belum puas hanya dengan kematian para sahabat tersebut. Padahal, kaum muslimin tidak pernah melakukan hal yang sama terhadap jasad para musyrikin Quraisy di Medan Badar. Ketika mereka sudah selesai menghilangkan nyawanya, mengeksekusi para musuh, mereka sudah selesai, tinggalkan. Tidak ada yang dirusak jasadnya. Jadi jasad Utbah bin Rabi'ah, jasad Syaibah bin Rabi'ah, jasadnya Walid bin Utbah, jasadnya Abu Jahal, jasadnya Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Mughirah bin Syu'bah, kemudian jasadnya Abu Bakhtari, dan tokoh-tokoh lain itu sama sekali tidak dirusak. Setelah mereka selesai mengeksekusi sudah, setelah musuhnya setelah musuhnya menemui ajal sudah selesai. Tidak ada perusakan-perusakan seperti itu. Tetapi namanya kaum musyrikin, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka kenal ya, tetapi tidak beriman. Tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebuasan binatang seperti ini, bahkan binatang juga rasanya tidak sampai seperti ini ya. Mereka ya mengoyak-ngoyak tubuh mangsanya untuk kebutuhan makanan mereka. Tetapi ini sifat-sifat buas yang dimiliki oleh kaum musyrikin Quraisy ini benar-benar luar biasa jahat, sehingga tidak aneh ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melihat jasad para pahlawan itu rusak, itu benar-benar bukan hanya terkoyak jasad mereka, tetapi terkoyak juga hati para Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga menimbulkan luka yang cukup dalam. Meskipun sudah diperingatkan oleh Abu Sufyan ya, Abu Sufyan ketika berbicara dengan Umar bin Khattab, ketika menyatakan bahwa ini pembalasan untuk Badar, dia mengatakan kalimat tambahan bahwa ada jasad di jasad-jasad terjadi pengerusakan di jasad-jasad kaum muslimin, tetapi dia pun tidak merasa itu menyakitkan bagi dia tidak menyesalkan lah intinya. Dia tidak memerintahkan, tetapi juga tidak menyesalkan apa yang terjadi. Tapi intinya dia tidak bertanggung jawab atas hal itu, gitu. Dan meskipun sudah dalam tanda kutip ya, ini peringatan sebetulnya, jiwa kaum muslimin itu ada pengerusakan ya. Tapi tetap saja ketika melihat mereka menyasar, mengumpulkan jasad para pahlawan kaum muslimin, mengumpulkan jasad para syuhada, mereka tetap terkejut, tetap kaget, masyghul, sampai sejauh ini. Apa yang dilakukan oleh musyrikin, sampai sejauh ini kekejaman mereka. Sehingga jasad-jasad kaum muslimin itu sudah banyak yang tidak utuh ya. Terutama apa yang mereka lakukan terhadap yang paling diceritakan dan yang paling buas itu yang dilakukan oleh Hindun. Saking dendamnya luar biasa kepada Hamzah, dia berusaha mengunyah hati dari Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian mengalungkan ususnya. Itu kan kalau kita ngeri ya, kita rasanya ngeri, untuk membayangkannya saja rasanya kita tidak sanggup gitu, membacanya saja kita ya Allah, sampai segitunya dikalungkan lah gitu, seolah-olah itu adalah penghargaan yang luar biasa buat dia gitu. Itu sekedar untuk memenuhi kepuasan nafsunya. Sekalipun peperangan telah berakhir, tetapi Nabi SAW masih curiga terhadap gerakan mundur pasukan musuh. Menurut pendapat beliau, tidak mungkin tentara yang begitu besar jumlahnya itu mengundurkan diri dan tidak mau melanjutkan lagi peperangan. Apalagi lawan mereka sedikit jumlahnya, serta dalam keadaan yang serba kurang segala-galanya. Karena itu Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib supaya menyelidiki dan mengawasi gerak-gerik mereka. Beliau bersabda kepada Ali,
Kalau mereka itu mengendarai untanya dan menghela kuda-kudanya ke arah selatan, mereka itu menuju kembali ke Mekah. Sedangkan kalau mereka menuju ke utara, mereka menuju ke Madinah. Maka dari itu hendaklah kamu lihat betul-betul dan perhatikanlah. Demi zat yang menguasai diriku dengan tangan kekuasaannya. Jika mereka itu hendak menuju ke Madinah, niscaya akan aku tawan di sana dan aku hancur binasakan. Setelah menerima perintah Nabi SAW, Ali lalu berangkat menyelidiki ke tempat mereka dengan jalan menyamar. Setelah selesai melakukan penyelidikan, Ali segera menghadap Nabi dan melaporkan hasilnya bahwa tentara musyrikin Quraisy menuju arah selatan. Berdasarkan laporan ini, Nabi SAW barulah yakin bahwa mereka akan kembali ke Mekah. Dan inilah salah satu kebijaksanaan Nabi SAW sebagai panglima perang yang selalu bersikap waspada dan perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan terjadi, serta tidak serta-merta percaya terhadap gerakan pasukan musuh. Ketika Abu Sufyan akan berangkat pulang, ia didatangi oleh Al-Hulais, seorang kepala pasukan tentara Quraisy. Ia melihat Abu Sufyan sedang memukul rahang mayat Hamzah dengan ujung tombaknya. Sebagai seorang yang setia kepada tuannya, setelah melihat hal demikian, Hulais lalu memanggil para anggota pasukannya untuk melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh pemimpinnya Abu Sufyan. Akan tetapi Abu Sufyan melarangnya dan memerintahkan kepadanya agar tindakan yang baru diperbuatnya itu tidak disiarkan kepada orang lain karena hal itu akan menimbulkan dendam dan kebencian saja. Sebelum tentara musyrikin Quraisy pulang ke Mekah, mereka terlebih dahulu menguburkan teman-temannya yang tewas dalam perang Uhud. Setelah semuanya selesai, tentara musyrikin kembali ke Mekah tanpa membawa tawanan seorang pun dan tidak pula membawa harta rampasan sedikit pun. Karena itu mereka tidak dapat dikatakan menang perang. Sementara itu, tentara muslimin tetap pada kedudukannya semula, belum meninggalkan Uhud. Setelah yakin bahwa pasukan kaum musyrikin mengundurkan diri meninggalkan Uhud dan menuju Mekah, kaum muslimin lalu mempersiapkan diri untuk meninggalkan Uhud menuju Madinah. Karena itu pasukan kaum muslimin pun tidak dapat dikatakan kalah perang, meskipun pihak musuh menyangkanya telah menderita kekalahan. Kalaupun sangkaan ini dianggap benar, ini bukanlah dari ketidakmampuan berperang, tetapi karena jumlah dan alat perangnya kalah dibandingkan dengan pasukan musyrikin Quraisy. Lagi pula, sebagian tentara muslimin menyalahi perintah Nabi SAW sebagai panglima perang. Jadi, seandainya tentara muslimin tidak menyalahi perintah perang, sudah tentu kemenangan akan diperoleh sebagaimana ketika perang Badar. Dan marilah kita ulas ya beberapa hikmah yang terjadi di Ghazwah Uhud ini, dan tentu banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran buat kita sebagai kaum muslimin yang hari ini memang sedang mencari pola, mencari teladan dari orang-orang terdahulu, terutama dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama ingin diulas adalah tentu saja yang paling penting dan paling utama, dan baru saja juga sudah disebutkan ya, bahwa bagaimana ketaatan dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Kita harus jelas dengan instruksinya itu jelas, itu ya pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah itu benar-benar orang yang sangat-sangat teliti. Beliau orang yang sangat teliti, detail, bahkan perintahnya pun tidak kurang tidak kurang kejelasannya gitu. Sangat-sangat jelas, sangat terang benderang apa yang beliau perintahkan. Bahkan kita yang membaca saja itu sudah paham, kita yang membaca bertaut sampai 15 abad itu paham apa yang dimaksud dengan Rasulullah SAW. Dan sebetulnya berbeda dengan Badar, godaan-godaan yang melanda kaum muslimin ini sudah terjadi dari awal ya. Bagaimana para sahabat yang berdebat, katakanlah ya, dalam tanda kutip bersilang pendapat ketika terjadinya musyawarah di Masjidil Haram, apakah akan menyerang di dalam, apakah akan menyerang di luar. Bagaimana mereka mendebat, tidak menyetujui pendapat dari Rasulullah SAW. Dari sini sudah terlihat sebetulnya akan ada sesuatu di masa depan gitu. Makanya Rasulullah itu selalu mewanti-wanti. Bahkan banyak sekali perintah-perintah ketaatan itu diutarakan di Uhud, berbeda dengan Badar. Badar itu tidak terlalu ditekankan gitu ya. Tambah mereka memang
datang ke Badar bukan untuk melakukan peperangan, bukan untuk melakukan pertempuran. Namun di Uhud ini Rasulullah SAW mewanti-wanti dari awal tentang pentingnya ketaatan. Bahkan bukan hanya ketaatan terhadap Rasulullah SAW sendiri sebagai pemimpin Ghazwah pada masa itu di tengah terjadinya Ghazwah. Tetapi jauh sebelum itu, bahkan dari sejak keputusan itu dimulai, sejak keputusan itu dilahirkan dari sebuah syura, beliau sudah meminta para sahabat dan kita semua untuk taat terhadap hasil syura itu. Tidak ada ralat terhadap hasil syura meskipun hasil syura itu ternyata dirasa kurang kurang maksimal, kurang tepat, lebih tepat ternyata pilihan yang lain. Tetapi ketika syura sudah dijalankan, itu maka itulah yang diambil. Dan Rasulullah menekankan di situ, kemenangan itu bukan dari taktiknya sebetulnya, kemenangan itu bukan dari keputusannya, tetapi kemenangan itu dihasilkan dari ketaatan para jundi, ketaatan para prajurit terhadap hasil keputusan. Itu dari keputusan. Kemudian yang kedua, itu juga sampai turun ayat ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perihal hal ini, yaitu bersih tegang lagi antara Aus dan Khazraj tentang bagaimana menyikapi orang munafik. Bukan orang ya, tapi orang-orang munafik, karena mereka sampai desersi 300 prajurit, berarti sepertiga pasukan kaum muslimin itu desersi. Dan masalah desersinya itu justru tidak dibahas oleh Rasulullah SAW, juga tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas oleh Allah adalah, yang ditegur oleh Allah adalah justru sikap kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang munafik itu. Kenapa harus berbantah-bantahan? Kenapa harus mengurusi mereka yang sudah jelas-jelas mereka itu Allah sesatkan? Di surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa ayat 88. Saya bacakan lagi ya. Maka mengapa bagi kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah tersesat, yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Ya, di surat An-Nisa ayat 88. Ini karena apa? Itu yang sudah jelas-jelas Allah sesatkan, sudah gitu. Jangan lagi dijadikan pembahasan. Jadi di sini juga mengajarkan bagaimana kita harus memilih skala prioritas ya. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita nomor 2-kan, nomor 3-kan, dan sebagainya. Dalam posisi itu, pada saat terjadi perjalanan menuju Ghazwah Uhud, skala prioritasnya adalah yang ada di hadapan mereka, yang harus mereka dahulukan adalah orang musyrikin Quraisy. Mereka sudah siap nih di Uhud. Mereka sudah siap menghadang kaum muslimin, bukan lagi mengurusi masalah yang sudah jelas-jelas mereka desersi. Udahlah, biarkan saja gitu. Di sini masalahnya adalah kenapa harus berbantahan masalah itu gitu. Ini sudah gejala yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga, dan ini menjadi puncak faktor kekalahan kaum muslimin radhiyallahu anhu. Karena kekalahan kaum muslimin itu bukan dari senjata, meskipun memang senjata kurang, dan bukan dari jumlah pasukan, meskipun jumlah pasukan kurang, karena jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau istiqomah dengan hasil syura, kalau istiqomah dengan ketaatan, istiqomah dengan menghindari dari kemaksiatan, Allah itu akan menolong. Pelajaran yang ketiga dan menjadi titik penting di mana kekalahan kaum muslimin ini berawal adalah ketika para sahabat radhiyallahu anhu itu turun dari bukit, turun dari tempat di mana seharusnya mereka diam ya. Dan perintah Rasulullah SAW kan jelas, harus diam apapun keadaannya, dan mereka melanggar hal itu. Mereka melanggar tidak lain tidak kurang, satu karena menyangka bahwa kemenangan itu sudah di tangan. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagi siapapun ya, bahwa merayakan terlalu awal sebelum benar-benar menang ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena bukan kemenangan yang akan diraih, tetapi justru
berbalik menjadi kekalahan yang sangat-sangat menyakitkan. Yang kedua adalah ketidaktaatan terhadap pemimpin dengan argumentasi mereka sendiri bahwa perang sudah selesai, dan mereka bukan hanya tidak taat kepada Rasulullah SAW, juga kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang telah menjadi syuhada. Berarti ya, itu kan pemimpin pasukan kecil itu, 60 orang itu adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair meminta untuk tidak boleh turun dari bukit tersebut untuk menghalangi pasukan yang masuk dari belakang. Mereka tidak menurut. Berarti dua atau yang mereka ingkari Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi, juga Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sebagai pimpinan pasukan kecil mereka. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pertolongan dari kaum muslimin. Karena ya sekali lagi dibahas berulang-ulang ya, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahkan bukan bahwa di syura itu bukan jenis keputusan mana yang diambilnya, tepat atau tidaknya. Demikian juga di peperangan, itu justru seringnya yang kecil itu mengalahkan yang banyak. Jadi intinya pertolongan Allah itu akan diangkat bagi pasukan yang memang bermaksiat. Sekali lagi, bukan karena senjata yang kurang, bukan karena jumlah pasukan yang kurang. Banyak sekali pasukan-pasukan, dan bahkan setiap peperangan kaum muslimin, hampir seluruhnya itu pasukan kaum muslimin itu lebih sedikit daripada lawan, daripada musuh, tetapi selalu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan itu bukan hal yang aneh, luar biasa, karena sejatinya kaum muslimin itu hanya mengusahakan atau mengambil pahala untuk diri sendiri lah, karena akhirnya itu sebetulnya sudah ditentukan bahwa kaum muslimin akan memenangkan pertempuran. Tetapi justru yang menjauhkan kaum muslimin dari kemenangan adalah perilaku dari kaum musliminnya sendiri. Dan ini berlaku untuk kita sekarang ya, di bidang-bidang apapun. Apakah di pekerjaan kita, apakah di keluarga kita, apakah di organisasi-organisasi kita, misalnya organisasi dakwah, organisasi masjid, apapun itu. Tujuan kita itu akan Allah sampaikan, akan Allah berikan kepada kita. Kemenangan-kemenangan kecil akan, bahkan ya kemenangan kecil berupa tujuan-tujuan kita, itu akan Allah sampaikan. Hanya saja syaratnya adalah satu, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kita tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Benar-benar kita menjaga pribadi kita, benar-benar kita menjaga perilaku kita ada di dalam koridor syariah. Ada di dalam koridornya Allah, ada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang luar biasa ya, hikmah yang luar biasa. Jangan takut kita dengan jumlah, jangan takut kita dengan dana yang sangat kurang, jangan takut kita dengan peralatan yang sangat minim, karena titik kemenangan kaum muslimin bukan di situ, tetapi titik kemenangan kita adalah ketaatan kita terhadap pemimpin, ketaatan kita terhadap ulama, ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hikmah yang berikutnya adalah bagaimana peran kaum perempuan ya di kancah pertempuran. Jadi sekalipun tugas perempuan itu di situ kan logistik ya, kemudian medis dan sebagainya, tetap ketika kita masuk ke dalam kancah pertempuran, kita harus punya skill pertempuran tersebut gitu, paling tidak untuk membela diri. Sebagaimana Nusaybah binti Ka'ab dan Ummu Aiman radhiyallahu anhuma, mereka memiliki kemampuan untuk ikut bertempur meskipun tugas mereka bukan bertempur gitu. Jadi ini juga yang harus kita miliki ya, bukan masalah pertempurannya, tapi pertempuran dalam tanda kutip. Ketika kita misalnya terjun di media misalnya, kita harus menguasai media tersebut meskipun meskipun tugas kita bukan untuk itu. Misalnya tugas kita itu hanya sebagai pemateri seperti ini misalnya, hanya memberikan materi, memberikan ulasan, tetapi paling tidak kita tahu dasar-dasar dari permediaan tersebut gitu. Jadi jangan polos, jangan, bekal kita memang harus maksimal, bekal kita memang harus, meskipun tadi ya, meskipun kemenangan itu tidak diraih karena maksimalnya usaha kita, karena maksimalnya persiapan kita, tetapi bukan berarti itu dinomorduakan. Tetap kita harus menjemput takdir itu dengan persiapan yang maksimal.
bukan berarti di nomor 2 kan, apalagi nomor 3 mentang-mentang ya udahlah kita mah taat aja, asal sholat, asal ibadah. Enggak. Memang kitanya juga harus maksimal. Karena itulah Rasulullah SAW itu merekrut para sahabat itu benar-benar yang memang punya keahlian ya, punya keahlian dalam peperangan. Termasuk juga para perempuan yang dipilih memang yang memiliki kemampuan. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 60, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Jadi persiapan tetap harus maksimal dan matang. Termasuk ke dalam hikmah ini juga bagaimana kita melihat ya secara jelas, melihat dari membaca ya tentu saja secara jelas bagaimana kiprah para sahabat radhiyallahu anhu meskipun dengan sisi kemanusiaan mereka. Para sahabat ada yang ya normal-normal saja, ada yang ketika mendengar kabar Rasulullah SAW itu wafat, mereka tiba-tiba turun semangatnya, kemudian ada rasa takut dan sebagainya. Ini dalam kancah pertempuran, meskipun mereka awalnya sangat berani, ada yang turun juga, dan ini wajar-wajar saja, justru menandakan bahwa mereka manusia biasa gitu. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana mereka bisa kembali mengelola konflik batin tersebut dengan sangat luar biasa. Mereka kembali ketika diingatkan oleh para sahabatnya, bukan mereka marah dan menjawab ya, pokoknya saya harus hidup demi berargumentasi. Misalnya kalau saya ikutan syahid juga di medan Uhud, nanti siapa yang berdakwah misalnya. Menjawab dengan argumentasi seperti itu gitu. Sebagaimana layaknya kita ya, banyak yang sering seperti itu. Tetapi mereka mengembalikan turunnya mereka itu, turun semangatnya itu dengan cepat pulih, dan mereka kembali ke barisan dan rapih lagi dalam tempo yang cukup singkat gitu ya, meskipun kekisruhannya luar biasa. Dan kita juga melihat bagaimana teguhnya ada sahabat yang teguh, yang tidak terganggu dengan segala kerumitan itu, segala kekisruhan itu, tetap berjuang, apalagi mereka langsung ngeh gitu, langsung ada membuat brikade langsung serentak di sekeliling Rasulullah SAW. Dan ini bagaimana rapihnya mereka ya, satu kerapihannya, kemudian mengelola batin dengan cepat, mengelola ketakutan mereka dengan sangat cepat gitu, mengelola motivasi mereka juga dengan sangat cepat. Kemudian kita harus belajar juga dari para sahabat yang sama sekali tidak terganggu. Seharusnya seperti ini memang idealnya kita dalam segala hal, dalam segala tugas kita, fokus, tidak terganggu dengan kabar-kabar, tidak terganggu dengan apapun gitu ya, tidak terganggu dengan angin kanan, angin kiri, angin depan, angin belakang, tidak terganggu bahkan dengan badai gitu. Jadi ya ini harus jadi pelajaran bagaimana para sahabat tadi ya, yang ber-30 itu, yang terus berada di sekeliling Rasulullah dengan kabar yang simpang siur gitu, dengan berserakannya lah, katakanlah berserakannya para sahabat, mereka tetap fokus ada di sekeliling Rasulullah. Dan kita lihat bahwa mereka adalah sahabat-sahabat yang memang utama ya, sahabat-sahabat yang memang unggul dari sisi keimanan mereka, karena sering-sering disebut ya. Dan bahkan para tiga dari Khulafaur Rasyidin itu tiga-tiganya ada di sisi Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, dan Ali. Utsman kemana? Utsman ada yang tidak berdekatan gitu dengan Rasulullah SAW, karena memang kelihayan Utsman sebenarnya bukan di situ juga gitu ya. Kelihayan Utsman kan dari sisi perdagangan dan perdagangan, ekonomi dan sebagainya gitu. Kalau dari 4 itu 1 berbanding 3 lah ya. Nah, mudah-mudahan kita jadi, meskipun para sahabat yang merasa tadi turun semangatnya, merasa down juga mendengar Rasulullah SAW wafat, ya mudah-mudahan kita itu bisa mengambil pelajaran dari yang bertahannya itu, dari golongan yang sedikitnya itu gitu. Gimana caranya para sahabat ini mereka tidak terganggu dengan apapun, fokus dengan tujuan mereka, yaitu syahid atau menang. Bagaimana caranya? Ya berarti harus menaikkan keimanan mereka ya, karena
para sahabat yang disebutkan itu memang sahabat-sahabat yang utama, yang juga termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian tentu saja Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya, Abu Dujana, yang sejak awal memang kayaknya tuh dibanding yang lain tuh semangatnya tuh paling powerful ya, sampai akhir semangatnya itu tidak turun gitu, baterainya, bagaimana cara dia menjaga baterai keimanannya sampai baterai semangatnya sampai akhir, ya tentu karena keimanan beliau yang luar biasa. Bukan berarti keimanan yang lain tidak luar biasa, mereka sahabat tentu luar biasa juga, tetapi bagaimana kita meniru yang bisa emosinya itu tetap stabil, tetap tenang meskipun ada di tengah kekacauan. Kemudian hikmah yang lain ya, ini bisa kita lihat dari bagaimana sifat yang berbeda antara kaum musyrikin dengan orang yang sudah beriman. Bagaimana orang beriman, apakah mereka tidak punya dendam ketika di Badar? Mereka punya dendam. Mereka seperti misalnya Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang dia ingin membunuh Umayyah bin Khalaf karena ingin membalaskan apa yang sudah Umayyah bin Khalaf lakukan kepada dia ketika menyiksa dulu di Makkah. Tetapi setelah membunuh, setelah melakukan eksekusi, sudah selesai, tinggalkan gitu, selesai. Dan hati seorang kaum muslimin memang seperti ini, bukan tidak boleh membalaskan rasa sakit kita, tetapi sebatas itu. Sementara kita lihat bagaimana kaum musyrikin itu melakukannya melebihi, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, nafsunya benar-benar liar dan buas. Ketika nafsu manusia tidak diikat dengan keimanan, tidak dipagari dengan keimanan, maka akan seperti itu, liar dan buas. Apalagi ini terjadi pada Hindun ya. Bahkan Abu Sufyan sendiri pun, dia itu masih punya rasa harga diri. Tadi kan dia juga sebenarnya memukul rahang Hamzah radhiyallahu anhu dengan tombak, tapi sebatas itu. Setelah dia ketahuan sama pasukannya, sama anak buahnya mau ngikutin, itu dilarang. Dan bahkan menambahkan perintahnya, bukan hanya dilarang, tapi jangan beritakan. Jangan beritakan hal tersebut kepada orang lain, supaya tidak ada lagi pembalasan, dendam, dan sebagainya gitu. Dan itu harga diri dia juga dong gitu ya. Sudah melampiaskan kepada jenazah yang sudah tidak bisa melawan. Jadi akal sehat seorang Abu Sufyan itu masih ada. Dia masih punya hati nurani dan bahkan memberitakan bahwa itu bukan perintah dia. Jadi jangan dibalas ya gitu kepada kaum muslimin. Kepada Umar pada waktu itu ia memberitakan informasi tentang perusakan jenazah itu. Tetapi kita lihat bagaimana Hindun ya, perempuan. Dan ini memang fitrah mungkin ya, perempuan itu memakai perasaan, jadi logikanya benar-benar hilang. Kalau secara logika kita bahkan bukan tanpa secara logika itu mengalungkan usus manusia gitu. Itu kan kita ngeri ya, jangankan mengalungkan usus gitu, melihat orang terluka pun ngeri gitu. Tetapi bagaimana buasnya seorang, bahkan ini perempuan, kena di perempuan, ini benar-benar parah ya. Jadi di sini hikmahnya adalah bagaimana dendam itu bisa membakar bahkan rasa kemanusiaan, bahkan rasa kelembutan seorang perempuan. Karena bagaimanapun juga Hindun adalah perempuan. Hindun binti Utbah adalah perempuan, dia seorang ibu, dia seorang adik dari kakak ya, kakak yang meninggal kakaknya itu meninggal di Badar. Dia punya rasa kasih sayang sebetulnya, tetapi karena dibalut dengan kemusyrikan jadi seperti itu gitu deh. Ini benar-benar Islam itu sebetulnya memagari manusia itu dari bertindak yang berlebih-lebihan gitu ya. Jadi kalau kita masih ada perasaan-perasaan seperti itu, perasaan ingin memuaskan nafsu, perasaan ingin terpuaskan segala keinginan kita, maka kita merevisi kembali, kita introspeksi diri kembali sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lain sebetulnya masih banyak teman pecinta sejarah, tetapi ini pun sudah luar biasa ya, sudah sangat-sangat
padat ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan peristiwa Ghazwah Uhud masih belum berakhir, masih ada tahap-tahap akhirnya. Kemudian nanti juga ada Ghazwah Uhud kedua. Segera setelah kaum muslimin itu sampai di Uhud, itu ada Uhud kedua atau Ghazwah Hamratul Asad juga bagaimana terjadinya, dan ini masih dalam rangkaian Ghazwah Uhud ya, dan di tahun 625 Masehi juga bagaimana recovery dari para sahabat, juga penerimaan berita kepada kaum muslimin di Madinah. Tetapi untuk video sekarang mungkin dicukupkan sekian karena sudah sangat panjang hari ini, mungkin akan dibagi dua ya. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan, dan silahkan dikomentari yang menurut Anda perlu untuk dikomentari dan ditambahkan atau dikoreksi juga boleh, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.